Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. So, hari ini kita akan membahas beberapa saham ya yang minggu lalu udah pernah kita bahas. Dan sebelum kita lebih jauh ke pembahasan, seperti biasa, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, murni hanyalah sharing, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, baik secara fundamental maupun technical, dan resiko kembali ke teman-teman masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas antara Astra International atau perusahaan sahamnya ASII. Oke, ASII saat ini dia sedang berada di support kuatnya ya di 5.400 sampai 5.500, dan untuk saat ini menurut saya buat teman-teman yang suka buy on support, ASII cukup menarik ya. ASII cukup menarik buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang. Plan saya masih sama, beli di harga sekarang dengan stop loss di bawah satu tick, di bawah 5350 sebagai area stop loss ya. Stop lossnya close under 5350 bisa teman-teman stop. Kemudian target kenaikannya itu ke last high-nya dia di sekitaran 6300-an. Di itu risk-nya kecil, hanya sekitaran 3%-an, kemudian reward-nya mencapai 16%. Oke, nggak usah muluk-muluk dulu lah, kita pasang target ke sini aja dulu, ke sekitaran 6000, itu sekitaran 10%, jadi risk to reward ratio masih 1:4-an, jadi masih menarik. Kalau menurut saya masih menarik ya. Ini masih oke, risk to reward ratio oke. Sekarang sedang berada di area support dan volume di area support juga ada peningkatan ya. Jadi menurut saya Astra International ini boleh untuk diperhatikan. Mau entry juga menurut saya di harga sekarang cukup oke ya. Oke, itu untuk Astra. Kemudian ada UNTR. UNTR itu pergerakannya mirip-mirip dengan saham-saham call, teman-teman. Nah, UNTR kita rekomendasi beli dari 2 minggu lalu ya, dan sempat close di bawah support ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah cut loss, ya sorry to say, yang masih hold, ini kan dia sempat close di bawah support ya, di bawah area cut loss. Kemudian besoknya langsung rebound, dan rebound itu bagus. Jadi mungkin ada yang masih hold kalau ada yang masih hold ya, UNTR ini menurut saya masih menarik ya, masih menarik. Ini kita bisa hapus dulu semuanya. Nah, UNTR ada potensi dia membentuk ini. Ini kan ada resisten sebelumnya yang sudah di break tapi false. Nah, di sini dia ada pattern lanjutan yang kita bisa bilang ini adalah flag dengan target kenaikan itu ke sini. Kalau dia break ini, target kenaikannya itu ke sini, ke sekitar harga 24 ribuan ya. Dan mungkin akan terjadi seperti ini, atau mungkin ada seperti ini di sini ya. Ini resisten yang sebelumnya sempat gagal di break. Kemudian ada potensi dia membentuk pattern yang namanya cup handle. Sini cup, dan di sini potensi dia membentuk handle-nya. Jadi menurut saya sih UNTR ini oke ya. UNTR ini oke, flow-nya sudah kelihatan mulai ada walaupun masih tipis-tipis ya. Dan pattern juga oke, risk to reward ratio juga menurut saya masih oke ya di harga sekarang. Cicil-cicil dulu. Buy-nya di sini boleh cicil-cicil, kemudian kalau dia break 24.000 maka teman-teman bisa buy lebih banyak ya. Informasi dengan target kenaikan itu bisa ke sini sekitar 26 ribuan. Jadi UNTR menurut saya sih masih oke ya. Untuk konfirmasi, beli dia ketika memang break dari 2350 ya, 2350 beli dia ketika break di situ, atau kalau mau beli di harga sekarang dicicil dulu ya, dicicil dulu, baru nanti kalau dia memang break beli lagi atau averaging up di sana. Oke, itu untuk UNTR. Jadi so far ini untuk saat ini ya masih menarik menurut saya. Kemudian saham berikutnya yaitu Mark. Mark ini minggu lalu nggak saya sarankan buy. Ini watchlist kita 2 minggu lalu kalau salah ya. Nah, ini watchlist kita 2 minggu lalu. Nah, minggu lalu kita bahas di sini.
Di sini lalu kita sarankan untuk set trailing stop, mulai set trailing stop karena kelihatan di sini dia udah beberapa kali nggak mampu break resisten. Di area ini adalah resisten dan sudah beberapa kali nggak mampu di break, jadi pas dia di bawah sini dia langsung turun. Dan sekarang sebenarnya MAC ini sedang berada di area support, teman-teman ya. Support ini sudah kita gambar beberapa waktu yang lalu, di mana ini merupakan area buy kita kalau turun ke sini, tapi dia nggak turun ke sini. Dan kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya masih bagus juga, ya masih bergerak naik, masih uptrend. Kalau kita pakai candle closing ya, kita begini. Candle pada hari Jumat kemarin bagus ya, ekornya panjang, kemudian volumenya gede. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk MAC ini, bisa tunggu dia konsolidasi dulu, atau kalau mau beli dari harga sekarang, pasang stop lossnya di bawah last low sebelumnya atau di bawah 1100 ya. Stop lossnya pasang di bawah 1100, which is ini adalah area support juga. Oke, belinya di harga sekarang sedikit-sedikit sampai harga 1100. Kalau dia close di bawah 1100, maka better out dulu untuk MAC ya, karena ya ada potensi dia untuk lanjut turun, karena di sini juga dia kelihatan udah patah tren. Kalau di bawah 1100, MAC itu patah tren. Nah, kalau masih bertahan di atas ini, maka teman-teman boleh cicil ya, boleh cicil. Dan kalau ini rebound lagi ya, dia potensi kembali ke last high-nya dia sekitaran 1300-an. Jadi so far sih ya oke-oke saja ya buat teman-teman yang mau beli. Sekali lagi belinya nyicil dulu karena ini masih dalam tekanan ya. Volume dia pas turun-turun di sini gede-gede, itu artinya dia masih dalam tekanan. Jadi kalau mau belinya disicil dulu sampai batas 1100, dan kalau close di bawah 1100 better out dulu di MAC. Oke. Itu untuk MAC. Kemudian ada LSIP, LSIP ini ya. LSIP ini kita sarankan buy waktu itu di sekitaran 1200 sampai 1230. Dan buat teman-teman yang udah beli, sekarang masih dalam kondisi profit, dan menurut saya sih LSIP ini masih oke. Tinggal teman-teman set trailing stop aja ya. Nah, kalau buat areal entry, harga sekarang saya nggak berani untuk areal entry karena dia sedang mencoba menembus resisten. Di sini ada resisten, ya. Dan kalau itu tembus, maka dia berpotensi ke 1400-an. Kalau itu nggak tembus, ya mungkin koreksi dulu sampai sini, sampai 1255 sampai 1300-an. Kalau dia nggak mampu tembus ini. But so far LSIP ini masih menarik ya, masih menarik buat teman-teman yang mau koleksi, bisa buy on weakness kalau dia turun. Kalau dia nggak turun, better cari saham lain. Atau kalau buat teman-teman yang mantau market ya, beli dia ketika break 1350 dengan resisten di 1400-an. Oke, so far ini masih oke, tinggal set yang namanya trailing stop. Ingat ya, trailing stop dan stop loss itu adalah dua hal yang paling penting dalam trading. Oke. Kemudian ada DSNG. DSNG juga masih oke ya, masih oke, dimana waktu minggu lalu saya sarankan buy dekat-dekat sini ya, dekat-dekat sini. Dia sempat nyentuh pelan sedikit, kemudian rebound. Nah, DSNG so far masih lebih menarik daripada LSIP ya. Ada potensi dia membentuk pattern seperti ini, teman-teman. Oke, ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas. Di sini dia kepatok resisten, ya, resistennya di 600-an. Di sini dia kepatok resisten dua kali. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian di sini ada pattern bagus yang kemungkinan akan terbentuk, yaitu inverted head and shoulders. Ini shoulder kiri, kemudian ini headnya, dan ini berpotensi menjadi shoulder kanannya. Ya. Jadi kalau
SNG ini mampu break dari 6.15 sampai 6.20, itu potensinya lumayan jauh ya. Lumayan jauh, kalau menurut saya itu bisa ke sekitaran sini. At least dia bisa ke last high sebelumnya ya, di sekitaran 720-an sampai 750-an. Jadi DSNG ini menurut saya menarik ya, menarik. Jadi buat teman-teman yang mau koleksi, dari harga sekarang itu boleh dikoleksi, tapi koleksinya nyicil-nyicil dulu karena dia belum terkonfirmasi break. Mungkin slot-slot, atau ya kalau modalnya kecil slot-slot, kalau modalnya besar 10 lot sampai harga ini, sampai harga 530-an. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 350 ya, kalau close di bawah 350 untuk ya swing trade. Oke. So far sih ini menarik ya, menarik seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya. DSNG ini salah satu perusahaan CPO yang tanamannya masih dalam kondisi yang produktif. Cuma memang laporan dari segi pengelolaan keuangan ESIP masih lebih bagus daripada DSNG. Oke. Nah, itu untuk DSNG. Kemudian ada DOID. Yang minggu lalu kita bahas ada DOID. Nah, untuk DOID sudah hit target ya, sudah hit target dan dia langsung break resisten. Di sini dia langsung break resisten dan breaknya dengan volume gede. Jumat kemarin dia break resisten. Ini kita bisa hapus dulu. Dan kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, untuk melihat volume buangan apakah gede apa enggak, volume buangannya terlihat nggak begitu gede teman-teman, nggak begitu gede. Jadi menurut saya sih kita ke time frame yang lebih. Jadi menurut saya sih ini masih oke ya, masih oke, dan ada potensi dia ke resisten ini di sekitaran 340 sampai 350. Sorry ya. Nah, untuk areal buy, tunggu dia di sini. Buy on weakness ketika dia ke sini, ke sekitaran 280 sampai 270-an sebagai area untuk buy on weakness ya. Atau bisa di sini. Ya. Kalau dia terkoreksi sampai sini, maka di situ bisa teman-teman menggunakan untuk buy on weakness. Atau ya, kalau teman-teman memang takut ketinggalan yang akan saham yang akan naik, belinya nyicil dulu. Nyicil dulu, jangan langsung buy dengan lot gede. Nyicil dulu, kalau dia memang terkoreksi dengan volume kecil-kecil, maka area buy-nya itu di 270 sampai 280 ya. Jadi so far ini masih oke. Masih oke, dan target kenaikannya karena dia sudah break ini resisten, maka ada potensi dia ke sekitaran 340 sampai 350. Jadi ini DOID ini masih menarik teman-teman ya. DOID ini masih menarik. Kemudian yang ini juga kita watchlist minggu lalu. Nah, untuk Indi ini sendiri ya, untuk ini sendiri Jumat kemarin dia naik lumayan ya, close-nya di 2180, dan ini menurut saya masih oke. Sentimennya bagus, dan buat teman-teman yang udah beli dari sini ini masih dalam kondisi floating profit, karena saya sarankan untuk set stop loss-nya waktu itu di sekitaran 1850. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, untuk minggu lalu saya sarankan untuk antri buy di dua area ini. Yang pertama di 2000, kemudian yang berikutnya itu di 1850-an. Ini adalah area buy pertama, ini adalah area buy kedua yang saya sarankan minggu lalu. Cuma dia nggak nyentuh sini. Jadi next beli dia ketika dia mampu break 2200 ya, sisanya. Misal ya, semisal contoh teman-teman mau masuk saham ini minggu lalu 10 juta. Kemudian pas dia nyentuh 2000, teman-teman belinya 5 juta. Nah, maka teman-teman bisa averaging up ketika memang dia konfirmasi break dari 2200. Kan average teman-teman itu bisa di 1200-an ya, masih dalam kondisi profit. Dan kalau dia breakdown 2200, maka di situ adalah area untuk trailing stop ya. Jadi so far ini masih menarik. Buat teman-teman yang nggak paham, sorry to say, saya memang
seperti yang ada di kolom deskripsi, saya nggak pintar komunikasi dan saya buat YouTube ini untuk belajar berkomunikasi. Oke. Nah, itu untuk Indi. Kemudian berikutnya ada WiFi yang minggu lalu saya bahas. WiFi ini seminggu terakhir nggak bergerak kemana-mana ya, nggak bergerak kemana-mana, masih di area ini. Jadi, dan dia masih dalam posisi konsolidasi dan masih oke kalau menurut saya. Buat teman-teman yang baru mau entry, ini risknya makin kecil. Risknya yang dulu 5%-an, sekarang risknya makin kecil ya. Risknya sekarang itu di sekitaran 2%-an. Jadi ya bisa adjust trading stopnya, stop lossnya sampai 550 ya. Untuk yang beli dari sekarang, adjust stop lossnya sampai 540. Itu dengan potensi profit masih di 20%-an. Jadi so far risk to reward ratio masih oke kalau menurut saya ya, buat teman-teman yang mau beli WiFi dari harga sekarang. Dan konsolidasinya pun menurut saya oke ya. Konsolidasinya dengan volume yang terkecil. Kemudian di sini ada pattern yang bagus, yang dari red shoulder, dan konsolidasi itu masih bertahan di atas area neckline dia breakout. Jadi menurut saya sih WiFi ini masih oke. Dan kalau dia mampu bertahan di atas ini, potensinya itu ke 700-an. Jadi sekitaran 20% dari harga sekarang. Ya, buat teman-teman yang mau koleksi, bisa ya, tipis-tipis dulu. Jaga dia sampai 550. Oke, itu untuk WiFi. Jadi so far WiFi ini menurut saya juga masih menarik. Dan yang terakhir, yang mulai saya bahas itu ada Excel. Cuma Excel ini nggak bergerak sesuai skenario ya. Di minggu lalu saya bahas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di candle ini saya bahas minggu lalu. Nah, minggu lalu itu saya sarankan beli di harga ini atau tunggu dia mantul dan siapkan spare cash sampai dia ke harga 3000. Dan di sini dia tertahan ya. Di sini support yang kita gambar minggu lalu dia tertahan di sini di kisaran 3080. Sekarang close di 3080. Dari segi dia volume turun sih nggak begitu signifikan. Jadi XL ini buat teman-teman yang mau beli menurut saya sih masih menarik ya. Cuma dicicil-cicil dulu. Sekarang risknya kecil ya. Sekarang risknya kecil kalau teman-teman kalau saya set plan untuk beli XL bisa beli dari sekarang di 3080. Tapi tipis-tipis dulu dengan stop loss di bawah 3000 atau di bawah sini, di bawah 2900. Itu sekitar 6%. Kemudian rewardnya di mana? Yang pertama di sini, Yang pertama itu bisa ke sini, kelas high-nya di sekitar 9%. Kemudian kalau itu di break atas, di break lagi, maka potensinya jauh. Ada cup and handle. Dan potensinya itu ke sekitaran 3500. Jadi risknya 6%-an, kemudian rewardnya 15%, jadi masih 1/3 ya. Jadi menurut saya XL ini masih cukup oke ya. Cuma ya belinya nyicil dulu karena belum terlihat ada inflow lagi ya. Dia turun-turun walaupun turunnya dengan volume kecil dan belum terlihat ada inflow lagi di sini, maka saya sarankan belinya nyicil dulu. Dan mungkin jalannya nggak minggu depan, mungkin jalannya baru 2 minggu lagi, saya nggak tahu. But so far ini masih dalam kondisi yang menarik ya. Oke, itu untuk Excel dan sekaligus pembahasan terakhir kita. Nah, untuk next minggu depan saya mulai melihat adanya inflow di saham-saham second liner. Jadi saya akan buat next video dan akan saya upload hari ini juga. Jadi bisa tunggu ya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman.